3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4795. Selanjutnya, Qin Chen mulai melahap sumber antara langit dan bumi. Jika Anda ingin memperkuat diri sendiri, sumber gelap ini sangat diperlukan. Di antara tiga kekuatan tanah suci Sikong, gerbang suci Lin Yuan, dan gerbang Shikendi, sumber yang digunakan untuk mengolah muridnya haruslah yang terkuat. Ledakan. Sumber gelap yang pekat terus-menerus memasuki tubuh Qin Chen dan memperluas kekuatannya. Segera, Qin Chen menemukan bahwa darah Raja Kegelapan di tubuhnya dibasahi lagi. Tampaknya jika Anda ingin meningkatkan darah Raja Kegelapan, Anda harus mendapatkan asal gelap yang paling murni, meskipun sedikit lebih buruk. Darah Raja Kegelapan benar-benar pilih-pilih. Namun, Qin Chen tidak bisa mengendalikan terlalu banyak. Tanpa menembus supremasi, darah Raja Kegelapan adalah kartu terkuatnya. Dia harus menggunakan cara yang paling ampuh untuk meningkat. Tapi segera, Qin Chen tersenyum pahit. Karena dia menemukan bahwa untuk benar-benar meningkatkan darah Raja Kegelapan, dia membutuhkan banyak sumber kegelapan, dan itu adalah yang paling murni dari benua gelap. Berapa yang dibutuhkan sumber gelap ini? Dia baru saja menelan 1% dari kekuatan asli gerbang suci Lin Yuan. Namun, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak ada gerakan sama sekali, tetapi ada sedikit fluktuasi. Tidak cukup, kotoran. Qin Chen tertegun langsung. Terlalu sulit untuk meningkatkan darah Raja Kegelapan, bukan? Qin Chen menutup matanya dan terus menyerap sumber kegelapan. Dia duduk bersila dengan mata sedikit terpejam. Darah Raja Gelap di tubuhnya mendesaknya hingga ekstrim. Di sekelilingnya, sumber kegelapan yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan liar. 5%, 10%, 20%, 30%. Ketika dia menelan 50%, yaitu, dia menelan sumber gelap dari pintu suci umum Lin Yuan, darah Raja Kegelapan di tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar. Ada gerakan. Qin Chen sangat senang sehingga dia dengan cepat menyatukan dirinya dengan darah Raja Kegelapan. Segera, garis rahasia gelap muncul di sekelilingnya. Saat ini, semua sumber gelap yang dia telan diserap oleh darah raja di tubuhnya. Qin Chen dengan cepat terus melahap sumber kegelapan. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia hanya ingin mencoba bagaimana meningkatkan darah Raja Kegelapan. Kekuatan gila Qin Chen untuk melahap sumber kegelapan. Di bawah dukungan sejumlah besar kekuatan sumber gelap, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen bergetar hebat. Pada saat yang sama, garis darah kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul padanya, seperti pembuluh darah. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Pada saat ini, garis darah kecil itu tiba-tiba berkumpul di lengannya. Segera, garis darah kecil yang tak terhitung jumlahnya datang ke tinjunya di sepanjang lengannya. Saat ini, diperlukan lebih banyak sumber gelap. Tanpa ragu, Qin Chen terus melahap sumber kegelapan dengan gila-gilaan. Sesaat kemudian, Qin Chen tiba-tiba mendongak, bergegas ke langit, meledak ke langit dan meraung, "Buka!" Ledakan. Dengan satu pukulan, kekosongan di depannya tiba-tiba retak. Kekuatan yang sangat mengerikan dan kuat langsung berdampak pada Qin Chen. Kekuatan ini sangat kuat. Dengan sekali klik, tubuh Qin Chen terkejut dan hampir roboh. Itu adalah kekuatan tak terbatas dari penjara iblis tak terbatas. Dunia di luar daratan Heiyu penuh dengan kekuatan tak terbatas yang mengerikan. Kekuatan keabadian sangat mengerikan. Bahkan yang paling kuat pun tidak bisa menolaknya dengan mudah. Lokasi Qin Chen adalah inti dari benua Heiyu. Kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya juga paling murni. Namun, jika Qin Chen tidak memiliki 10.000 yuan, pohon iblis itu abadi. Kalau tidak, sekali itu saja sudah cukup untuk membuat penguasa jangka menengah tiba-tiba runtuh dan kehilangan jiwanya. Ambil. Kekuatan neraka bergulir langsung ditelan oleh Qin Chen. Pukulannya langsung menembus kehampaan tempat kekuatan neraka itu berada. Ledakan. Langit dan bumi terbelah lagi. Qin Chen tanpa sadar tersedot ke dalamnya. Saat berikutnya, dia muncul di ruang kosong. Qin Chen tertegun. Ruang tempat dia berada sekarang gelap. Itu bukan benua batu giok hitam atau penjara iblis neraka. Tampaknya tidak tergantung pada penjara iblis neraka. Selain itu, dia dapat melihat kekosongan yang dia masuki.
Tidak hanya itu, dia dapat melihat dari posisi ini bahwa tempat di mana benua Heiyu berada transparan dan ilusi, seolah-olah tempatnya berada di atas benua Heiyu dan di luar dunia ini. Rata-rata, ledakan, bau kegelapan yang mengerikan langsung menekannya. Alam semesta gelap. Hong Huang Zulong tercengang dan berkata, anakmu langsung pergi ke alam semesta gelap. Alam semesta gelap, Qin Chen tercengang dan memikirkan pasar gelap di tempat persembunyian Dewa Vientin. Pasar gelap tampaknya berada di alam semesta gelap. Namun, jika Anda ingin memasuki alam semesta yang gelap, Anda memerlukan saluran yang unik. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba memasuki alam semesta gelap? Alam semesta gelap adalah sisi lain dari alam semesta. Ada diafragma dengan alam semesta. Diafragma sangat kuat. Kecuali itu adalah kekuatan tertinggi di puncak dan menguasai sarana khusus, adalah mungkin untuk langsung merobek diafragma antara dua dunia. Jika tidak, orang kuat lainnya hanya dapat memasukinya melalui celah lemah antara alam semesta gelap dan alam semesta nyata. Bagaimana kamu melakukannya? Hong Huang Zulong sedikit bingung saat ini. Alam semesta yang gelap ini tidak sepele. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, itu seharusnya jauh dari cukup. Qin Chen sendiri tertegun. Dia melihat telapak tangannya. Kekuatan darah Raja Kegelapan terlalu abnormal untuk membiarkan dirinya langsung memasuki alam semesta kegelapan. Tapi segera, dia fokus pada darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Matanya tertutup perlahan. Saat berikutnya, pedang berkarat misterius muncul di tangan Qin Chen, dan kemudian dia memotongnya dengan pedang tajam. Ledakan. Kekuatan darah Raja Kegelapan diberkati pada pedang karat misterius, menyebabkan pedang karat misterius itu meledak menjadi cahaya hitam yang menyengat. Kemudian, cahaya pedang gelap tiba-tiba terpotong dari pedang karat misterius itu. Ledakan. Untuk sesaat, Dark Universe Void di depan Qin Chen dimusnahkan. Ini bukan yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah pedang Qi Qin Chen terlalu kuat. Pedang Qi yang kuat langsung menyapu kekosongan tak berujung dan menembus alam semesta yang gelap, penjara iblis neraka dan Heiyu. 3 dunia di daratan, dalam sekejap, seluruh langit dan bumi di atas gerbang suci Lin Yuan langsung terhapus. Ribuan mil kehampaan, pedang padam. Hanya lubang besar yang tersisa, seolah nafas kehancuran keluar darinya. Selain itu, kekuatan Qi pedang hitam yang tersisa terus-menerus tersebar, dan kehampaan di sekitarnya terus-menerus runtuh dalam raungan. Dengan satu klik, gerbang suci Lin Yuan bergetar hebat, dan susunan tertinggi naik, membuat bunyi klik, seolah-olah itu akan pecah dalam sekejap. Pedang Qin Chen hampir membunuh seluruh gerbang suci Lin Yuan. Pada saat ini, gerbang suci Lin Yuan mengejutkan banyak orang kuat. Pakar mana yang menembak? Satu persatu. Bab 4796. Di gerbang suci Lin Yuan, banyak orang memandang ke langit dan ketakutan. Mereka menggunakan indera ilahi mereka yang kuat untuk menyelidiki, mencoba melihat apa yang sedang terjadi dan mengapa tiba-tiba langit di dekat gerbang suci jurang terbelah secara langsung, dan gerbang sekte hampir meledak. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak menemukan apapun. Di alam semesta gelap, Qin Chen juga konyol. Pedangnya langsung memadamkan 3 kekosongan dan mengejutkan kekuatan di alam semesta gelap. Samar-samar, dia sepertinya melihat sungai bintang gelap yang luas di kedalaman alam semesta gelap. Dari sungai bintang yang gelap, sepertinya ada nafas yang mendekat dengan cepat. Bau ini sangat kental. Meski jauh, mereka mengeluarkan bau yang berdebar-debar. Qin Chen, kekuatan tertinggi akan datang. Suara Hong Huang Zulong segera terdengar. Di sungai bintang gelap, ada guru tertinggi. Qin Chen juga merasakan kekuatan ini dan tidak bisa menahan cemberut. Dia pernah memasuki pasar gelap di medan perang semua suku, tetapi di pasar gelap itu, meskipun yang kuat seperti awan, beberapa yang kuat hanya menghormati manusia, penanaman menghormati bumi dan menghormati surga jarang terjadi. Dalam pemahaman asli Qin Chen, pasar gelap seharusnya menjadi pasar bawah tanah khusus untuk Wanzu, yang terletak di alam semesta yang gelap, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar kuat. Tetapi pada saat dia merasakan nafas tertinggi di kejauhan, Qin Chen tiba-tiba mengerti bahwa dia benar-benar meremehkan kengerian alam semesta gelap. Karena, ketika kekuatan tertinggi ini mendekat dengan cepat, entah bagaimana, Qin Chen tiba-tiba merasakan jantung berdebar.
Jantung berdebar ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia rasakan di hadapan Maha Guru tingkat menengah. Aneh kalau aku merasakan jejak bahaya. Apakah ada bahaya yang dapat mengancamku di alam semesta kegelapan? Qin Chen melihat sekeliling. Kekuatan pedangnya perlahan menghilang, kekosongan alam semesta gelap perlahan diperbaiki, dan celah yang retak juga sedikit diperbaiki. Kebisingannya terlalu besar. Keluar dari sini dulu, atau celahnya akan diperbaiki. Aku tidak tahu apakah aku bisa membaginya lagi. Pedang sebelumnya terbelah hanya setelah dia berintegrasi ke banyak sumber gerbang suci Lin Yuan dan terus berada di alam semesta gelap. Setelah celah sembuh, Qin Chen tidak tahu apakah dia bisa membelah celah alam semesta yang gelap lagi. Bahkan jika dia bisa berpisah, Qin Chen tidak tahu apakah dia bisa kembali ke gerbang suci Lin Yuan lagi. Jika dia tidak bisa kembali, dia akan mendapat masalah. Pergi. Qin Chen melihat sekeliling dan tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak. Dia tiba-tiba menghilang di sini. Ledakan. Begitu Qin Chen pergi, kekuatan di alam semesta gelap melonjak dan memperbaiki celah yang dibelah oleh Qin Chen dalam sekejap. Semuanya tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak lama setelah Qin Chengang pergi. Duh, wuus. Beberapa tokoh tiba-tiba datang ke sini. Jika Qin Chen bisa tinggal, dia akan menemukan bahwa angka-angka ini sangat aneh. Mereka mati, seolah-olah mereka telah mati selama bertahun-tahun. Namun, nafas mereka sangat mengerikan, dan kekuatan luar biasa meletus satu persatu. Masing-masing adalah kekuatan tertinggi, atau bahkan pemimpin, tidak lebih lemah dari tertinggi jangka menengah seperti tertinggi Lin Yuan, tetapi juga yang terbaik di antara tertinggi jangka menengah. Begitu orang-orang ini muncul, mereka melihat sekeliling dan dengan cepat menyelidiki. Nafas tajam keluar dari mata mereka. Apa yang baru saja terjadi di sini? Kekuatan tertinggi. Apakah ada Maha Guru dari 10.000 keluarga yang masuk ke tempat ini? Kekuatan ini sangat aneh. Tidak terlihat seperti kekuatan tertinggi biasa. Terlebih lagi, bahkan jika kekuatan tertinggi dari semua ras memasuki alam semesta yang gelap, itu akan dipantau oleh kami dan tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Dari mana datangnya kekuatan ini? Ribuan keluarga memiliki perjanjian dengan kita. Mereka tidak dapat dengan mudah menembus kedalaman alam semesta kita yang gelap tanpa izin kita. Apakah mereka berani merobek perjanjian itu? Orang-orang ini berbicara satu demi satu, seolah-olah mereka sangat akrab di sini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat melihat apapun, karena kekuatan yang diberikan oleh Qin Chen telah hilang sama sekali. Dan ketika beberapa orang tidak mendapat apa-apa, tiba-tiba berdengung antara langit dan bumi, sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang datang secara samar. Itu, beberapa orang mengangkat kepala dan tiba-tiba mengubah penampilan mereka. Satu lutut berlutut dan kepala mereka tertunduk rendah. Mereka bahkan tidak berani mengangkatnya. Saat berikutnya, bayangan tak terlihat mengembun antara langit dan bumi. Begitu sosok ini muncul, kehampaan dalam jarak ratusan juta mil tampaknya diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Dan kehampaan itu terkurung sejenak. Menguasai. Saat ini, orang-orang tertinggi dan perkasa yang memancarkan bau tidak sedap ini sama hormatnya dengan burung puyuh. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Bayangan tak terlihat ini adalah penguasa pasar gelap di alam semesta gelap. Apa yang baru saja terjadi di sini? Bayangan virtual ini berdiri di sini, tampak acuh tak acuh. Beberapa pemimpin tertinggi gemetar, dan pemimpin itu berkata dengan suara gemetar, "Tuan, ketika kami datang ke sini, gerakan di sini telah berkumpul. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami menduga orang-orang dari semua ras masuk ke sini." Orang-orang dari semua ras? Bayangan virtual itu berbisik, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan merasakannya sejenak. Tiba-tiba, bayangan virtual membuka matanya, boom. Di matanya, sepertinya ada yin dan yang dalam reinkarnasi hidup dan mati. Yah, menarik bahwa seseorang menerobos penghalang alam semesta nyata dan masuk ke alam semesta gelapku. Bayangan virtual bergumam. Mendengar pidato tersebut, beberapa orang kuat yang hadir semuanya terkejut. Hancurkan penghalang alam semesta nyata dan masuk ke alam semesta gelap? Tuan, apakah itu iblis tua? Atau pemimpin yang riang? Pemimpin itu berseru. Apa yang dilakukan kedua raksasa ini saat mereka masuk ke alam semesta gelapku seperti ini?
Nafas demi nafas, mengaduk, melarikan diri dan berkomunikasi satu sama lain. Di antara 10.000 keluarga, jika mereka dapat langsung memecah alam semesta menjadi alam semesta yang gelap, sangat sedikit, tetapi para pemimpin keluarga iblis dan keluarga manusia terikat untuk melakukannya. Itulah yang dapat mereka pikirkan pertama kali. Tidak keduanya. Pemilik pasar gelap mengerutkan kening dan berpikir. Orang-orang terkuat yang hadir terkejut. Siapa yang bukan Tuan Tua Yuan Mo dan yang paling riang? Di antara 10.000 negara, hanya sedikit yang bisa menembus penghalang alam semesta yang sebenarnya. Pemilik pasar gelap mengendurkan alisnya dan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat semua kesombongan antara langit dan bumi. Dia terkekeh, saya harus menjadi orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kekuatan ini, menarik, sangat menarik. Ayo pergi. Orang ini telah pergi. Koordinat alam semesta yang gelap berubah setiap saat. Sangat sulit untuk dilacak kembali. Tidak perlu melanjutkan penyelidikan. Semuanya tersebar. Ledakan. Kata-kata itu jatuh, dan bayangan virtual ini runtuh dan menghilang. 4797. Kekuatan tak terlihat antara langit dan bumi juga menghilang. Beberapa sosok mendongak, semuanya lega, berbalik dan pergi. Pada saat ini, Qin Chen telah kembali ke tempat asal gerbang suci Lin Yuan. Ketika dia kembali ke sini, perasaan lemah menyelimuti dirinya. Hampir roboh. Kekuatan pedang sebelumnya terlalu kuat untuk menahan darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Saat ini, pelindung Mikong Dharma dan Si Kongzhen datang ke sini. Ketika mereka melihat Qin Chen dan merasakan kekosongan menghilang di atas kepala Qin Chen, mereka tidak dapat menahan keterkejutan dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, baru saja Anda." Qin Chen berkata dengan lemah, "Jangan bertanya jika kamu tidak bertanya. Kamu harus minggir dan terus berlatih." Ya, pelindung Mikong Dharma dan Si Kongzhen segera tutup mulut dan tidak berani bertanya lagi. Kata Qin Chen, jadi dia terus berlatih. Ketika dia melemparkan pedang sebelumnya, tubuhnya sangat lemah dan kekuatan fisiknya dapat segera pulih. Tetapi jika sumber gelap ingin pulih, itu harus menyerap sumbernya di sini. Segera, sumber kegelapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi memasuki tubuh Qin Chen, yang dengan cepat menambah sumber kegelapan di tubuhnya. Selain itu, pelindung Mikong Dharma dan Si Kongzhen memandang Qin Chen dengan ngeri di wajah mereka. Karena Qin Chen terlalu cepat menyerap sumber kegelapan. Sumber gelap gerbang suci Lin Yuan seperti gelombang yang mengamuk, yang terus-menerus ditelan oleh debu Qin ke dalam tubuhnya sendiri. Ketika pelindung Mikong Dharma dengan hati-hati merasakan sumber kehampaan di sini, dia tiba-tiba pingsan. Asal-usul gerbang suci Lin Yuan mereka telah menghilang sekitar setengahnya, dan yang lainnya telah menghilang. Tuhan, bagaimana? Apakah mereka hanya diserap oleh orang dewasa? Tapi inikah sumber kegelapan yang telah mereka praktikkan di gerbang suci jurang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Pelindung Dharma Maikong merasa pusing dan hampir tidak stabil. Berita mengejutkan, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Qin Chen dengan ngeri. Dia sekarang benar-benar curiga. Baru saja, kekosongan ini tiba-tiba terhapus. Gerbang suci Lin Yuan mereka hampir meledak. Orang dewasa di depannya yang melakukannya. Kekuatan macam apa yang bisa membentuk kekuatan yang begitu mengerikan? Terlambat tertinggi, tapi sekarang orang dewasa masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi yang terakhir? Pelindung Mikong Dharma bingung. Setelah sekitar dupa, Qin Chen membuka matanya lagi. Kelemahannya telah benar-benar hilang dan kekuatan internalnya telah pulih ke puncak lagi. Tetapi harganya adalah bahwa gerbang suci asal Lin Yuan hanya 1/5 dari itu sebelum dia masuk. Kultivasi Qin Chen dalam waktu singkat ini secara langsung menghabiskan penyimpanan gerbang suci Lin Yuan selama ratusan juta tahun. Qin Chen berdiri dan merasakan sumber gelap menghilang di sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Saya harus mengatakan bahwa pedang tadi benar-benar mengerikan. Namun, konsumsinya terlalu besar. Hampir 40% dari 5 sumber biaya sebelumnya dikonsumsi oleh darah Raja Kegelapan yang diubah oleh Qin Chen. Tetapi pedang itu juga secara langsung menghabiskan 10% sumber di sini. Satu pedang, satu sumber biaya. Hal ini membuat Qin Chen harus mengatakannya, tetapi juga ada yang tidak bisa berkata-kata. Meski bertenaga, ia tidak tahan dan menghabiskan banyak. Selain itu, dia akan jatuh ke dalam kelemahan di bawah satu pedang.
Sepertinya pedang seperti itu hanya bisa digunakan dalam keadaan khusus. Namun, Qin Chen juga sangat senang dengan gada pembunuh seperti itu. Dia berbalik. Suara mendesing. Pada saat ini, tokoh-tokoh dengan cepat mendekat, dan pemimpinnya adalah Maha Guru Lin Yuan. Menguasai. Mi Kong buru-buru memberi hormat pelindung Dharma. Ketika Maha Guru Lin Yuan melihat tempat asli dari gerbang suci Lin Yuan mereka, dia menghitam, berkeringat di sekujur tubuhnya, kakinya lembut, dan dia hampir jatuh berlutut. Saat ini, hanya sekitar 1/5 dari sumber teratas yang awalnya milik gerbang suci Lin Yuan mereka yang tersisa, dan yang lainnya telah menghilang. Pikiran tertinggi Lin Yuan hampir runtuh. Inilah asal-usul yang mereka habiskan ratusan juta tahun untuk mendapatkannya dari benua gelap. Itu hilang pada saat seperti itu. Menguasai. Selain itu, para wali dan sesepuh Dharma lainnya tertegun dan gemetar. Diam. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Lin Yuan tertinggi berteriak dan langsung menyela mereka. Kemudian, Lin Yuan Supreme melihat ke depan. Tenang, tenang. Guru tertinggi Lin Yuan menarik napas dalam-dalam agar dia tidak kehilangan sikapnya dan matanya tertuju pada pelindung Mi Kong Dharma. Pelindung Mi Kong Dharma buru-buru berkata, pemimpin sekte. Itu adalah orang dewasa yang ingin berlatih di tempat ini dengan asal yang kaya. Bawahannya memutuskan untuk membawanya ke sini. Qin Chen melirik Maha Guru Lin Yuan dengan ringan, saya meminjam tempat budidaya asli dari gerbang suci Lin Yuan. Haruskah Tuan Gerbang Lin Yuan tidak keberatan? Wen Yan. Wajah Lin Yuan berubah dengan cepat, apa yang Anda katakan, Tuanku? Maha Guru Lin Yuan tampaknya dihina, dan wajahnya memerah, Tuan, karena saya berlindung di gerbang suci Lin Yuan, Tuan, Anda memandang rendah gerbang suci Lin Yuan kami. Jangan katakan ya, Tuhanku. Saya telah meminjam tempat budidaya asal. Bahkan jika Anda menghancurkan seluruh gerbang suci Lin Yuan kami, saya tidak keberatan. Sebaliknya, saya akan senang, karena Anda tidak memperlakukan saya sebagai orang luar. Tapi sekarang, Lin Yuan menggelengkan kepalanya dan sangat marah. Tapi tiba-tiba dia tampak bereaksi lagi. Dia bergegas ketakutan, membungkuk dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Bawahan saya sangat pemarah. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Dari orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di gerbang suci Lin Yuan. Pemimpin sekte, apakah kamu bernyanyi? Apakah mood berubah terlalu cepat? Tetapi harus dikatakan bahwa langkah guru tertinggi Lin Yuan ini membuat orang sangat menghormati Qin Chen, membuat gerbang suci Lin Yuan yang kuat lebih menakjubkan dan lebih menghormati Qin Chen. Jangan pedulikan, Qin Chen berkata dengan samar, terlalu malas untuk memperhatikan penampilan tertinggi Lin Yuan. Maha Guru Lin Yuan tersenyum, tiba-tiba terlihat serius lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, ngomong-ngomong, Tuan, baru saja, kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di atas gerbang suci Lin Yuan saya. Bawahan saya curiga bahwa seorang pria kuat menembaki Lin Yuan saya gerbang suci. Aku ingin tahu apakah Anda? Qin Chen menjawab dengan ringan, jangan tanya jika kamu tidak seharusnya bertanya. Ya, Lin Yuan Maha Guru mengangguk dengan tergesa-gesa. Nah, sekarang ketua sekte Lin Yuan sudah siap, ayo pergi ke gerbang si Candy. Suara itu jatuh dan Qin Chen berjalan maju. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti, apa yang terjadi pada gerbang suci Lin Yuan barusan adalah rahasia, tahu? Guru Agung Lin Yuan tertegun. Saat berikutnya, wajahnya berubah tajam dan dia bergegas, tentu saja. Di sekitar, para wali dan sesepuh Dharma lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Gerakan tadi benar-benar dibuat oleh orang dewasa, hampir menghancurkan gerbang suci Lin Yuan miliknya. Itu konyol. Namun, saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Ketika Qin Chen pergi, mereka dengan cepat berbalik dan mengikuti. Ketika melewati Maha Guru Lin Yuan, si Kongzhen berhenti dan menepuk pundaknya, Saudara Lin Yuan, Anda melebih-lebihkan penampilan Anda. Dengan itu, si Kongzhen berbalik dan pergi. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.